Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memulai saja dan ini adalah perjumpaan kedua kita dalam Ask Me About Your Talent DNA. Boleh infokan kepada kami semua, ketik di kolom chat, siapa di antara Anda yang sudah mengambil assessment atau tes talent DNA-nya, yang sudah ketik angka 1, silahkan di kolom chat ya. Izinkan supaya kami bisa mengetahui, sehingga kita bisa berinteraksi dalam perjalanan pagi hari ini. Yang sudah mengambil tes assessment-nya, ketik angka 1. Bagi Anda yang mungkin bergabung namun belum mengisi tes talent DNA-nya, tidak mengapa, ketik angka 2. Silakan. 1, 2, 3, silakan. Terima kasih Kak Husna sudah, Umi Hafsah sudah juga, Coach Arif sudah, Mas Fatan sudah. Oke. Yang sudah mengambil tesnya angka 1, yang belum ketik angka 2 di kolom. Dan Kak Aufa, belum ya Kak Aufa ya. Luluk sudah, terima kasih Kak Nurul sudah, terima kasih banyak. Oke. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memulai saja dan sebagai prolog di awal, sesi pagi hari ini adalah bagaimana proses kita mendalami hasil tes yang sudah Anda ikuti. Total ada 45 talent DNA, tapi mungkin dalam waktu yang 1 jam kita tidak seluruhnya mengupas, bertahap, dan setiap hari kami akan menyambut Anda di sesi Zoom online ini. Dan terus seperti itu, dan kita tidak sendirian, kita bersama dengan co-creator dari Talent DNA yang juga hadir bersama dengan kita di pagi hari ini. Beliau adalah Coach Pamela. Assalamualaikum Coach Pamela. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Coach Pamela? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, dan kita pun tidak sendirian, nanti akan bersama juga dengan gestar kita ada Coach Arif Rahman Saleh. Assalamualaikum Coach Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pagi. kasih sudah bergabung pagi hari ini Coach Arif. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan bersama dengan Coach Pamela terlebih dahulu di pagi hari ini. Kita akan melihat, mendengar, dan merasakan apa sih yang akan kita dapatkan di balik perjalanan kita di sesi pagi hari ini. Yang akan kami suguhkan untuk Anda setiap harinya. Dari Senin hingga hari Minggu, terus seperti itu jam 5.30 hingga 6.30. Oke, kita langsung saja. Coach Pamela, kita akan langsung memulai saja. Boleh kita dengarkan apa sih yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu dalam perjalanan journey yang 1 jam ini. Monggo silakan Coach Pamela. Mhm. Jadi memang, sesi ini didesain untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi talent DNA dan mungkin melihat karena kadang sering kali kalau kita lihat hasil talent DNA, "Ini apa ya maksudnya? Kenapa ya saya ada talenta-talenta ini?" Dan sesi ini diharapkan mungkin bisa membantu Bapak Ibu juga melihat, oke dari pengisian itu hasilnya seperti apa maknanya. Perlahan kita mencoba untuk, Bapak Ibu juga bisa tahu ke kegunaannya, manfaatnya. Jadi dari yang sudah diisi, Bapak Ibu akan mendapatkan 10 dari talenta teratas atau talenta terkuat yang Bapak Ibu punya, di mana itu terletak dari nomor 1 sampai 10 dan Bapak Ibu yang sudah mengisi semua 45 akan melihat urutan talentanya dari nomor 1 sampai ke nomor 45. Talent DNA itu sendiri kami, rancang sedemikian rupa di ISQ untuk betul-betul bisa membantu masing-masing individu menuju potensi yang sekiranya tadinya mungkin tidak terdiscover dan tidak terjamah. Jadi memang assessment ini gunanya adalah pertama untuk menemukan, cahaya di dalam diri, kemudian juga membantu banyak keluarga memecahkan masalah dengan saling mengerti satu sama lain, memecahkan konflik,
mentoleransi, dan memahami apa yang menjadi kekuatan dari masing-masing orang. Dan kami lihat juga sebetulnya assessment ini juga membantu banyak organisasi di mana organisasi pun bisa memetakan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat dan juga membentuk kolaborasi yang lebih tinggi. Nah, mungkin, sampai segitu dulu saya hanya memberi overview saja dari talent DNA, tapi mari kita mungkin bahas lebih lanjut dengan beberapa case study dan karakter Kak. Oke, siap Mbak Pamela. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Sekali lagi, baik. Bapak Ibu sudah sangat ingin mengetahui, sudah sangat tidak sabar mendalami lebih jauh terkait talent DNA yang mungkin sudah Anda miliki resultnya. Kita akan sama-sama dalam perjalanan pagi hari ini. Oke, Coach Pamela, berarti kita akan sama-sama coba perlihatkan pada Bapak Ibu semua case study di balik video yang akan kita putarkan, begitu? Yes, betul. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan simak sama-sama sebuah tampilan video berikut ini yang mungkin Anda pernah melihatnya di sosial media guru kita, Dr. Ari Ginanjar Mustia, menjelaskan tentang bagaimana manfaat di balik kita memahami talent DNA. Ada sebuah tampilan yang kita akan kupas bersama, yaitu bagaimana kita melihat Nobita dan Suneo. Seperti apakah itu? Mari kita simak sama-sama videonya dalam tayangan yang akan kita putarkan berikutnya. Dan inilah dia, Nobita dan Suneo. Kisah Nobita dan Suneo di kantor ESQ, yaitu Coach Bram dan Coach Arif. Bram seperti Suneo yang jahil dan iseng, sementara Coach Arif seperti Nobita yang serius. Bram adalah seorang orator ulung yang mampu mempengaruhi orang lain dengan mudah karena didukung oleh talentnya signifikan, ingin tampil, self-confident, pede, dan artikulatif bicara jelas. Selain itu, talentnya adalah visionary, inovatif, dan directive. Artinya dia ini bicara ke depan, penuh inovasi, dan pandai meyakinkan orang. Bram selalu bicara tentang gagasan, harapan yang ada di masa depan sehingga orang sekitarnya akan optimis. Tapi kalau dibawa bicara tentang detail, Bram kewalahan karena dia bicara tentang big picture. Sedangkan Arif adalah kebalikannya. Dia adalah Nobita yang selalu memperhatikan serius, detail, teratur karena talent dia adalah structure, kemudian logical dan perfeksionis. Selain itu, Coach Arif juga banyak berpikir segala sesuatu harus sempurna sebelum dijalankan. Karena dia itu selain logik, intuitif, kontemplatif, merenungnya banyak, dan perfeksionis. Nah, ini kadang membuat Coach Arif susah untuk memulai dan perlu waktu untuk mempersiapkan diri secara logika. Apalagi Coach Arif talentnya explorer, artinya dia mempelajari dulu, dan kemudian baru dia punya ide. Arif tipe yang percaya pada sebuah pepatah, kesempurnaan terletak pada detail. Nah, bayangkan jika Arif bertemu dengan Bram, ya persis Nobita bertemu dengan Suneo. Saat Bram melihat gambaran besar, Arif fokus pada detail kecil. Saat Bram bicara gagasan, Arif khawatir bicara tentang kesempurnaan. Sementara keduanya ingin tampil, ingin diakui. Namun Bram lebih sering ngotot karena punya self-confidence. Sementara Arif cenderung diem, tapi menggerutu karena dia kontemplatif. Inilah Suneo dan Nobita di SQ. Solusinya bagaimana? Keduanya kita panggil, kita minta baca tentang talenta dirinya sampai dia paham. Saya itu masing-masing memahami, lalu Nobita dan Suneo berpelukan. Inilah yang kami lakukan untuk mengatasi tim di ESQ Group. Bagaimana dengan tim Anda? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Menarik sekali. Coach Pamela, boleh kita dengar sama-sama seperti apa dari penjelasan tadi? Monggo silakan Coach Pamela. Jadi kalau kita lihat tadi, ini salah satu cara bagaimana menggunakan talent DNA adalah di organisasi. Sering banget di organisasi kita lihat banyak, kita tidak bisa paksakan, tiap orang berbeda-beda. Ada yang seperti Nobita, tadi yang punya gagasan, punya banyak ide. Di ISQ pun kita punya namanya adalah Coach Bram. Nah, seringkali sebetulnya Coach Bram ini bukan seringkali ya, memang kayaknya secara natural suka berantem gitu dengan Suneo. Yaitu kalau di ISQ Suneonya adalah Coach Arif. Karena mereka sangat berbeda dan memang secara naturalnya kadang kita melihat orang yang berbeda, kok kamu kayak gitu? Eh,
dan seringkali ada ketidakcocokan yang dirasa, tapi sebetulnya mereka mengkomplement satu sama lain. Boleh kita undang langsung Coach Arifnya di sini? Oke, mari kita sama-sama. Assalamualaikum Coach Arif. Silakan Coach Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. 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 Alhamdulillah. Subhanallah, Apa ada kabar guru Coach kita juga Arif? di Zoom online ini, Coach Pamela, Coach Arif. Wah, subhanallah, Dr. Ari sudah kirim di kolom chat juga. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Silakan Pak Coach Ari. Arif. Dan Baik, Mbak Ben. ya, Baik, oke. alhamdulillah kabar baik. Jadi kalau di ESQ segala solusi yang kita bisa biasanya berikan dan kita rilis kita pakai sendiri, dan salah satunya Pak Ari di sini pakai sendiri tools ini. Di sini di kolom chat Bapak mengatakan juga dipergunakan untuk mengenal dan membimbing anak Pak Ari, memanage staff ESQ, mengenal istri sendiri, dan paling utama mengenal diri sendiri. Jadi kalau di kami juga mempergunakan ini, jadi kami juga tahu manfaatnya. Nah, kita ada Suneo-nya di sini, dan sebetulnya kita juga ada Nobitanya di sini, ada Coach Bram, tapi Coach Bram lagi dalam perjalanan menuju event. Boleh dong saya lihat dulu Coach Arif kenapa sih dipanggil Suneo? Let's see his top 5. His top 10. Apa yang membuat Coach Arif dipanggil Suneo? Nobita kembali. Oke, sedang muncul tampilannya? Muncul? Sudah Boleh ya? lihat top 10-nya, please? Oke, mari kita lihat Bapak Ibu ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, kalau Coach Arif itu malahan mayoritas ada di merah dan biru. Kalau di Talent DNA, kami memetakan talenta-talenta terhadap 3 tipe. Pertama adalah, dan kita kategorisasikan juga berdasarkan warnanya. Pertama yang biru biasanya itu namanya drive. Drive ini adalah talenta-talenta yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Kemudian ada talenta-talenta yang warnanya kuning, yaitu kuning-kuning ini bagaimana kita membangun relasi dan menjalin hubungan. Kemudian yang merah adalah action, bagaimana kita mengeksekusi dan beraksi. How do we execute and make things a reality. Jadi kalau misalkan kita lihat Coach Arif di sini, biru dan merah semua. Jadi kalau kita lihat, wah, Coach Arif dipastikan kalau ketemu orang mungkin instingnya nggak tersenyum. Jadi kalau dengan kuning, karena kuningnya ya mayoritas merah dan biru, jadi dorongannya banyak, engine-nya besar, kemudian selalu beraksi. Dari dorongan itu langsung diaksikan. Yang mungkin kadang seringkali tidak terfikir bagaimana siapa yang bisa bantu saya, bagaimana menjalin relasinya. Tapi sebagai Suneo, kekuatannya adalah pertama dengan structure gitu ya, Coach Arif ya. Strukturnya ini semuanya punya organisasi. Istilahnya semuanya sudah tertata rapi dan harus sesuai dengan urutan A, B, C, D. Seperti itu ya, Coach ya? Memudahkan, Mbak. Nah, untuk memudahkan katanya. Jadi semuanya itu sudah ada runutnya dan semua harus terencana. Nah, jadi kalau semuanya terencana, kalau menurut Coach Arif, semuanya akan baik-baik saja, bisa terkontrol, dan ketika semuanya terencana, semuanya jadi lebih mudah dan semuanya menjadi clear atas apa yang dilakukan. And that's him as a structure. Kemudian secara logical, Coach Arif selalu mencari data. Melihat apa informasi yang ada, mengetahui lebih dalam, dan dengan perfeksionisnya selalu melihat detail. Jadi seringkali tidak ada data yang cukup, karena selalu menggali dan menggali sehingga informasinya jadi lebih kaya.
Namun juga dengan intuitifnya punya rasa, di mana juga punya feeling yang kuat, punya common sense, punya tahu arahnya ini kemana dan mudah untuk paham. Kontemplatif adalah Coach Arif yang sangat butuh waktu untuk betul-betul mengasah dan juga berintrospeksi, memikirkan lebih dalam sambil bereksplor dan belajar. Nah, apapun yang dilakukan biasanya kalau Coach Arif lagi fokus dalam melakukan sesuatu, lagi kerja, lagi mengerjakan sesuatu, jangan diganggu karena pasti pikirannya lagi fokus ke situ. Dan kalau kita ganggu, malahan kitanya yang akan terkejut karena kelihatan mukanya bete, padahal bukan bete. Adalah karena memang pada saat itu sedang terfokus kepada suatu hal yang membuat apapun yang dikerjakan Coach Arif sangat efektif dan efisien. Kemudian juga dengan optimizer-nya sangat nggak sabar lagi, mohon maaf. Optimizer itu sebetulnya nggak sabar untuk menjadi lebih baik. Jadi nggak sabarnya itu adalah si optimizer ini nggak pernah puas, selalu ingin melihat dan juga membuat sesuatu lebih baik dari sebelumnya. Selalu memanfaatkan dari sisa waktunya untuk menyempurnakan segala hal yang dilakukan. Dan dengan signifikannya selalu berpikir apa yang bisa dikontribusikan, bagaimana saya bisa berdampak, bagaimana saya bisa bermakna. Dan dengan inovatifnya juga selalu memikirkan ide-ide baru. Kalau buat Coach Arif, dari 10 ini mana talenta yang paling sering digunakan setiap harinya? Oke, Mbak Pem, yang saya gunakan tergantung konteksnya. Kadang-kadang kalau saya lagi buat modul gitu ya, maka biasanya saya pakainya optimizer sama explorer. Jadi kalau saya buat modul biasanya saya explore, kemudian setelah itu saya buat strukturnya, baru kemudian saya optimize sehingga banyak yang bilang tuh slide-nya Coach Arif rapi, gitu. Jadi jalan ceritanya itu ada karena saya pakai structure, saya pakai logical, kemudian juga saya pakai optimizer gitu. Jadi runtut itu kalau buat modul. Tapi betul banget di sini kata Pak Ari, saya sendiri membayangkan kalau misalkan saya jadi istrinya Coach Arif, kayaknya saya nggak kuat gitu ya. Pasti selalu diminta untuk segalanya itu rapi, rumah itu bersih, semuanya selalu di tempat yang seharusnya gitu ya Coach ya. Dan apa yang terjadi mungkin sebelumnya gitu. Kalau misalkan banyak orang yang nggak kenal sama Coach Arif, karena Coach Arif yang sangat mendemand detail dan free of error yang sebetulnya itu sesuatu yang sangat valuable. Pernah ada momen Coach Arif disalahartikan? Iya, jadi ada momen ketika diskusi waktu itu dengan sebelum saya kenal talent ini, Pak ya, itu selalu dulu diskusi dengan Pak Ari itu yang terfikir di sini itu optimize gitu. Jadi ketika Pak Ari bicara, ketika ini yang kepikir itu udah nanti bisa gini gitu. Jadi Pak Ari ngomong apa saya nggak paham. Pak Ari bicara apa itu seolah-olah tidak saya dengerin gitu karena sibuk di sini di pikirannya itu nanti bisa gini, kalau gitu bisa gini, kalau gitu bisa gini, kalau gitu bisa gini gitu. Sehingga seringkali Pak Ari waktu itu setelah menjelaskan, "Oke, Arif, sekarang ulangi kata-kata saya, apa poin-poin saya?" itu waktu apalagi waktu itu belum belajar coaching ya, belum belajar listening, belum belajar tentang gimana cara mendengarkan orang, dan belum tahu talent. Jangankan orang lain, diri saya juga stres kemarin diri saya sendiri gitu, Pak.
saya terbayang sih banyak orang merasa mungkin kayak saya gini gitu. Kenapa kok saya nggak bisa seperti yang lain gitu ya? Yang dimana ketika mereka tidak melihat talenta ini bahwa ternyata saya seperti ini tidak ada yang salah. Saya unik gitu, tapi mungkin em, bergantung pada bagaimana mempergunakannya gitu Hmm. ya. Coach Arif dulu pernah jadi director of consulting dan punya tim di bawahnya ya. Kira-kira apa yang Hmm. mereka rasakan dulu sebelum ada Wah, talent DNA itu ini? sebelum ada talent DNA gitu ya, eh, ada satu dulu gitu ya dengan salah satu tim itu yang ternyata setelah tahu DNA-nya gitu ya, dia itu orangnya sociable, dia itu eh, orangnya people banget lah gitu, orang banget lah gitu. Mm-mm. Nah, waktu itu pekerjaan salah satunya adalah ini buat report gitu, buat report, ya kan? Buat Mhm. report culture assessment. Akhirnya ya kebayang kan, saya orangnya logik, kemudian setelah itu perfeksionis, detail, kemudian itu harus rapi, itu ketemu sama orang yang sociable, kemudian terus tipe orang banget. Jadi saya sukanya belajar, dia sukanya bicara, ketemu sama orang out bukan sesuatu yang santai lah. Pengennya itu ketemu sama orang lebih enjoy gitu. Jadi pernah suatu Mm. keadaan ketika buat report, saya push, dianya stres, saya juga stres nih. Kenapa kok nggak bisa buat report? Kenapa nggak bisa buat report gitu? Dan kemudian dianya juga karena pada waktu itu tugasnya, jadi ya dia juga stres dan kemudian ya Mhm. akhirnya nggak harmonis hubungannya gitu. Hubungannya nggak Mhm. harmonis, kemudian terus saya juga berpersepsi, kemudian dia Mhm. juga berpersepsi, ya akhirnya Mhm. nggak harmonis gitu. Saya bertemu beberapa korban Coach Arif Ah, sebagai timnya Coach Arif. Dan memang beberapa mengatakan bahwa, waduh, kalau dulu sama Pak Arif itu em, sulit untuk dibahagiakan gitu. Pasti apapun yang kita lakukan ditanyain lagi, bagaimana bisa lebih dalam lagi, di research iya, lagi, iya. dan rasanya itu pada saat itu kerjaan itu jadi kayak nggak beres-beres. Tapi Hmm, beda sekali persepsinya sekarang ketika kita bisa melihat satu sama lain talent DNA ini, saya tanya lagi korbannya Coach Arif, gimana? Apa yang kamu lihat dari talentanya Coach Arif? Oh, banyak dari timnya Coach Arif mengatakan bahwa, oh saya paham kenapa Coach Arif seperti itu. Yang sebetulnya apa yang Coach Arif lakukan, kalau dipikir-pikir memang ini menyempurnakan, membuat research yang kita lakukan jadi lebih mendalam dan jadi lebih hmm, mendetail. Segala yang kita buat gitu ya, selalu kita bisa pastikan bahwa itu free of error and perfect istilahnya, karena punya perfeksionis itu. Mungkin hmm, dulu Coach Arif kalau dari dalam diri sendiri ya, karena kan pasti adalah rasa bagaimana dulu waktu kita masih muda gitu ya, masih belum bisa memanage emosi gitu. Dari hmm. orang tua sendiri gimana? Adakah mungkin kesalahpahaman atau misunderstanding yang dimana mereka melihat Coach Arif gitu? Eh, enggak sih Mbak, artinya eh enggak. Dulu orang tua selalu support, enggak. Ya saya bersyukurnya Hmm. gitu ya, orang tua yang Iya selalu ya, selalu support dan support saya ya. merasa Mhm. tidak merasa disalahkan gitu. Jadi memang Mhm. eh, apa? Saya nggak pernah merasa disalahkan, saya nggak pernah merasa di judgment gitu. Jadi orang tua yang Mhm. selalu support, Nah, Coach Arif nggak sangat pernah ingat beruntung sih. gitu. Kalau Nah, menurut saya Coach Arif sangat beruntung punya orang tua yang sangat mengerti gitu ya. Karena kalau buat saya kayaknya terbayang kalau Coach Arifnya untuk diri sendiri hmm, sangat hmm. keras gitu.
Sangat kerasnya Mm-mm. karena punya perfeksionis di mana memang kalau sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana awal dan apa yang dipikirkan, mungkin malahan jadi keras sama diri sendiri gitu ya. Gimana rasanya Mm-mm. biasanya, Coach? Eh, Sebelum belajar talent ini memang rasanya capek gitu ya. Ketika Hmm, kemudian apalagi kalau sebuah training datangnya dadakan atau kemudian modul harus selesai waktunya terbatas gitu. Pada saat mhm, yang sama saya memaksakan diri untuk eh, perfeksionis gitu, memaksakan diri untuk terstruktur, kemudian harus ada jalan ceritanya gitu. Sebelum sebelum saya tahu talent dan sebelum saya belajar untuk manage talent itu sesuatu yang sangat melelahkan mhm, gitu kan. mhm, Hingga itu ya capek rasanya. Tapi kalau mhm, sekarang setelah belajar talent semuanya jadi mudah gitu how to manage ya gitu. Kayak kemarin akhirnya ketika harus bawain seminar dengan Coach Eka gitu kan, saya mhm, bisa switch off ininya, saya sih bisa switch off structure-nya, saya bisa switch off kemudian hmm, perfeksionisnya, hingga kemudian saya bilang, ya udah Kak, gua ngikut sama lu Kak, lu mau kayak gimana, saya ikut, betul ya Coach Eka ya, hmm, Yes, dan mhm, bener dan banget dan Coach Arif. itu karena saya tahunya 1 jam sebelumnya gitu. Ya, iya, kemudian kalau ada training atau apa buat modul, akhirnya dengan sengaja saya switch off apa talent yang lain, saya pakai intuitif, saya pakai intuitif, saya pakai explorer, hingga kemudian ya mhm, sayanya happy dan kemudian orang-orangnya juga happy, mhm, sekelilingnya juga lebih 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 happy gitu. mhm. Tapi ini Itu sih salah Mbak. satu Itu poin sih. menarik. Mhm. Mm-mm. Mungkin untuk Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini juga poin menarik yang di mana kalau Bapak Ibu sudah mengisi talent DNA, bisa melihat di situ Iya. bahwa sebetulnya talenta kita ini adalah sesuatu yang sangat positif. Tapi talenta ini kadang kita itu cinta banget, kita suka banget, kita merasa terbantu karena si talenta, tapi mungkin ada momen-momen di mana si talenta ini bikin kita stres dan frustasi dan kita bingung, saya kenapa ya? Kok saya Mm-mm. ada rasa-rasa di mana saya kesel sama diri sendiri, saya merasa mungkin ada beberapa yang sampai depresi, merasa terbelenggu, yang sesepele karena mereka belum paham talent DNA-nya masing-masing. Nah, untuk Coach Arif sendiri, kayak seperti yang Bapak Ibu dengar ya, ini juga melalui proses perjalanan yang cukup lumayan untuk mengenal talenta sendiri, kemudian juga untuk bagaimana kita menjadi master atas talent DNA kita. Dan kalau di ISQ kami sudah menyediakan shortcut bagaimana Bapak Ibu bisa Iya. langsung jago untuk bisa tahu kapan talenta kita itu sebuah kekuatan dan kapan kita bisa switch off, kata Coach Arif, kalau ini malahan bikin kita frustasi dan stres. Itu nanti bisa ditunjukkan oleh Coach Eka di akhir acara ini supaya bisa bantu Bapak Ibu menjadi seperti Coach Arif yang betul-betul bisa menjadi master atas talent DNA-nya. Boleh Coach Dan saya Pamela, ada tanya? banyak. juga Coach Bram di Oh, sini, Coach Pamela. iya, aku mau Iya. nanya nih tadi nih, katanya ini Nobitanya udah ada di Zoom. Hai Coach Bram. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa Waalaikumsalam. kabar? Nah, menarik banget nih di sini ada Coach Bram yang dimana artikulatif, sangat tutur katanya bagus, visionary, jadi direktif. Jadi instingnya adalah dan inovatif, instingnya masuk ke dalam ide, melihat ke depan, dan kalau punya ide dan melihat ke depan, tadi kan Coach Arif kalau punya ide dan melihat ke depan lagi punya pemikiran bagus, langsung kontemplasi kan, mungkin ditulis atau dijadikan sesuatu. Tapi kalau Coach Bram langsung menginspirasi orang lain, kayaknya nggak sabar untuk apa ya, mengkomunikasikan apa yang dipikirkan gitu ya, dengan dan juga developernya ingin bantu orang untuk bisa melihat apa yang dia lihat gitu. Coach Bram sendiri
rasanya gimana kalau ngelihat Coach Arif dulu? Oke, dulu ya sebelum saya memahami betul tentang DNA dengan Coach Arif ya. Saya apa ya, ketika dengan Coach Arif itu ketika kita berbicara itu ibarat kalau di Shaolin itu bintang utara sama bintang selatan lah gitu ya. Saya bicara tentang gagasan, ide-ide besar gitu. Karena saya bicara kan segala sesuatu itu pasti melihat ke depan, visionary. Nah, sementara Coach Arif itu pasti dia akan bertanya secara detail, detail dengan tanpa intonasi. Akhirnya rasanya seperti saya nggak percaya, kok sepertinya Coach Arif tuh ingin segala sesuatu yang saya sampaikan itu seolah-olah itu bukan sesuatu yang tepat untuk dilakukan. Itulah yang kemudian seringkali membuat clash ya saat itu, karena perbedaan tadi itu, Mbak Pen. Mhm. Iya, terbayang sekali dari Coach Bram yang gimana sangat big picture gitu ya, udah nggak sabar untuk ayo kita lakukan mimpi besar itu gitu ya. Yang dimana Coach Arif, wait tunggu dulu, lu udah punya rencana belum? Wait tunggu dulu, lu udah tahu belum faktor-faktor yang lain gitu ya, yang bisa Kalau ini menjadi gimana? Kalau tadi kayak ini gimana? Kalau seperti ini gimana? Sementara saya adalah business director kan gitu ya. Nah, jalanin aja dulu eksekusi. Iya, iya sangat terbayang. Tapi pada saat itu, kalau Coach Arifnya sendiri melihat Coach Bram gimana? Ya pada saat itu adalah ngomong doang tanpa konsep gitu. Ngomong doang tanpa konsep kan? Karena saking Karena ya kan berbedanya. Coach Bram itu berpikirnya besar, sedangkan saya berpikirnya step by step untuk meraih ke sana seperti apa gitu. Mhm. Dan ketika saya tidak ketika saya menggunakan talent yang salah, akhirnya kemudian yang dengan Coach Bram akhirnya ya selalu itu tadi, kutub utara dan selatan yang kemudian Iya. dicoba untuk disatukan gitu. Jadi Mhm. yang terjadi kan akhirnya kemudian saya kesel kalau ketemu sama Coach Bram, dengar Coach Bram bicara ide dan konsep sebagainya, tapi kemudian Coach Bram juga kesel melihat saya nih. Kebayangnya jadi Pak Ari, kayaknya betapa pusingnya gitu ya memanage dua orang yang sebetulnya masing-masing sangat hebat, tapi dengan mungkin kalau Pak Ari tidak tahu talenta masing-masing, bisa jadi Pak Ari juga bisa jump into conclusion gitu ya. Langsung berasumsikan bahwa si A salah atau si B salah. Tapi di sini Pak Ari tahu betul talent DNA masing-masing orang sehingga menempatkan Coach Bram, Coach Arif sesuai dengan kekuatannya. Dan bagaimana Coach Arif dan Coach Bram nggak berantem lagi gitu ya. Gimana prosesnya tuh bisa sampai nggak berantem lagi? Ketika kita tahu talent DNA, betul ya Bram ya? Ya bro ya. Iya, betul, betul. Akhirnya waktu itu kita sempat dialog tuh, saya sama Oh, dengan Coach Bram. akhirnya ngobrol ya. Ngobrol dan Sebenarnya dari kemudian dulu sudah akhirnya ngobrol, bedanya adalah di sudah emosi. ngobrol. Kita selalu Ngobrolnya tapi diskusi pakai itu emosi sih gitu. sebenarnya. Iya. Itu sebenarnya dari awal sih, dari ketika proses itu, karena yang sekalipun kita apapun kita nggak saling membicarakan apapun, karena kan memang kita diikat oleh satu visi besar ya. Itu kan kesamaan Yes. ya. Kita ingin bikin impact greater good lah gitu ya, untuk kebaikan yang lebih besar. Itu sebenarnya membuat kita akhirnya sih bisa tetap menjadi sahabat ya. Hanya saja di tengah-tengahnya itu Pada kan hal-hal ketidaknyamanan. pada hal-hal tertentu gitu akhirnya kita cenderung untuk apa ya, tidak satu forum, tidak kemudian Iya. diskusi hal yang sama gitu, karena kita tahu pasti Betul. konflik. Tapi kalau makan bareng ini bareng itu mah tetap dilakukan gitu loh. Harmoni Cuman berjalan gitu ya, tinggal harmoni kolaborasinya itu. berjalan. Ya, Tapi ketika kolaborasi, ketika kemudian bicara hal yang perlu sama, itu effort, perlu pasti effort. ngotot kan, Iya, gitu. Perlu betul. effort. Gitu. Tapi waktu itu akhirnya ketika buat modul atau apa gitu,
oh iya lu kayak gini ya, iya gue kayak gini. Nah ini bedanya Iya, kita gitu. Akhirnya itu self dia. awareness-nya bisa jadi bisa lebih tinggi, bisa lebih dalam gitu. Dan Iya. kemudian Mhm. ketika Coach Bram mau buat ide yang gitu, kemudian oh ya sudah Yes. biarkan Artinya saya Oh. pakai. Heeh. kita ya tadi ya, self awareness, self mastery sih sebenarnya yang paling Hmm. penting Mhm. itu untuk berhubungan dengan orang lain. Kalau berhubungan dengan diri Iya kita betul. sendiri kan pada akhirnya kita jadi self love gitu ya, menghargai gitu ya. Nggak lagi bertanya, apa yang salah ya dengan saya? Enggak gitu, tapi bahwa oh this is my strength, this is my talent gitu ya. How I can maximize this talent kan gitu dia. Nah, kemudian kalau berhubungan dengan Coach Arif, ya akhirnya saya jadi menguasai diri saya karena ternyata setelah saya lihat kan Mas Arif, Coach Eka, ya Coach Arif, Pak Arif, ternyata dari 45 itu, 45 yang paling akhir saya adalah harmoni gitu. Jadi buat saya nggak problem untuk apa, untuk tidak untuk kontra dengan orang itu nggak ada masalah. Jadi 45 Iya. itu harmoni. Nah, ini this is something that I have to realize gitu ya. Sadari ketika berhubungan dengan orang lain itu saya harus betul-betul menyadari dan menguasai diri saya bahwa kalau saya bicara dengan Coach Arif apalagi udah saling paham, saya harus menyadari itu. Jadi melakukannya segala sesuatu itu dengan sebuah kesadaran, bukan dengan Hmm. spontaneous lagi, itu dia. Mhm. Betul, karena secara spontannya karena sangat berbeda, acuannya saya nggak mau kolaborasi. Karena Iya, dia nggak akan ngerti saya Betul, nggak ngerti dia betul, gitu. betul, Mhm. iya, betul, betul. itu Mungkin dia. nampaknya baik-baik saja gitu kan, tapi akhirnya pada satu ini cenderung untuk eh, apa ya, musuhan diam-diam itu kan yang bahaya Mbak Iya, Feb. Betul. iya betul. Uh, uh. Di sini Coach Eka Padahal ketika ada, dikolaborasi, kayak iya, Iya ada Mbak Beb. bottom 5-nya Coach Bram dan Coach Arif nggak sih? Atau Oke, boleh nanti kita dikatakan, cek. tahukah Oke, bottom nanti 5-nya Coach Arif apa? saya Coach Bram sudah ada, boleh disampaikan sambil saya coba cross check saya ya. sampaikan ya. Ini menarik Ini juga ada kalimat di chat nih Mbak Pem, mohon maaf Hmm. Bapak Ibu Rama Wijaya, nampaknya satu kantor nih, nampaknya saya harus ikutkan talent DNA nih. ini saya menarik ini Wajib, wajib. Iya wajib. Ini 5 terakhir ya. Karena ternyata ketika saya dan Coach Arif ini bisa berkolaborasi itu dampaknya luar biasa ya. Khususnya untuk ketika Hmm. kita bangun modul-modul baru. Selama ini Coach Arif kan rapi, dia struktur gitu ya. Tapi bagi saya have Mhm. no soul gitu. Nah, sementara buat Mhm. Coach Arif saya ini berantakan dan lain sebagainya gitu. Jadi begitu kita kombinasikan, wah itu impactnya luar biasa ya. Sudah dia ada energinya, satu sisi rapi, terurut, dan itu bisa mudah mungkin untuk modeling kepada orang lain. Itu keren banget ya. Gitu. Nah, Mhm. ini Untuk Coach Arif sendiri, apa yang dirasa dampak effortnya apa Bapak setelah lagi Pak Adi. ya, setelah mengetahui ini kolaborasinya rasanya gimana? Apakah jadi Iya, seperti apa bentuknya? gini, tujuan dari kita memahami talent DNA itu kan yang pertama adalah kita tahu self aware, baru kemudian self mastery kan gitu ya. Jadi Mhm. pertama kita tahu talent kita, Kak bayangkan kalau saya nggak tahu talent saya nggak tahu saya punya intuitif, saya nggak bisa switch on itu intuitif. Hmm. Dan saya nggak bisa switch off structure perfeksionis, saya nggak bisa manage itu gitu, saya nggak bisa mastery itu gitu loh Mbak Pem. Gitu. Hmm. Jadi ketika saya tahu talent saya, kemudian kolaborasi dengan Coach Bram, ya saya tahu akhirnya saya bisa untuk inovasi, explore, tapi saya perlu waktu, gitu kan? Mhm. Tapi kalau Coach Mhm. Bram itu apa? Kalau kalau Coach Bram itu idenya langsung tek 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 gitu. Mhm. Ya udah pilihannya adalah mendingan gua ke Coach Bram dapat ide, kemudian saya detailin daripada Iya. kemudian, iya kan? Daripada kemudian I spend a lot of time
dan kemudian sibuk. Ya, saya enjoy, tapi kan Betul. ketika bicara deadline, ketika bicara harus cepat dan sebagainya, ya kan nggak bisa gitu. Pada saat itu, oke, Coach Bram dulu idenya seperti apa, baru kemudian dari gambaran besarnya Coach Bram, saya bisa seleksi, oke, berarti ini yang saya mau pakai, tek, 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 dan itu kerjanya lebih cepat daripada kemudian saya maksain untuk explore, ditambah lagi harus ada jalan ceritanya, ditambah lagi perlu kontemplatif, ditambah lagi perfeksionis, habis. Jadi nggak beres-beres ya untuk menyempurnakan itu Ya gitu, perlu waktu lama mendetailkan. akhirnya kan, Iya, perlu waktu betul. lama gitu loh. Nah, Mendingan ke ini Coach menarik Bram banget nih. gitu, Lebih detail tuh. Iya. gitu. Itu yang saya rasain kan gitu. Apalagi kalau di 5 terbawah saya tuh saya udah chat tuh di chat Nah, Zoom. ini menarik banget lihat 5 terbawahnya Coach Bram. Ada caring, structure, yaitu nomor satunya di Coach Arif malah. Genuine dan perfeksionis harmoni. Jadi structure dan perfeksionisnya yang atas di Coach Arif ternyata adalah yang tertinggi di Coach Bram adalah yang tertinggi di Coach Arif. So this is one of the benefit. Salah satu benefit kenapa kita butuh tahu apa yang Iya, keseluruhan 45 talenta kita dari yang betul. nomor 1 sampai 45. Karena tanpa Coach Bram melihat, oh ternyata ini loh alasannya kenapa kalau saya diminta mendetailkan sesuatu, saya udah langsung stres. Ya pokoknya begitu deh, paham kan gitu. Pasti itu kata-kata yang sering keluar gitu dulu. Maksudnya gimana sih Coach? Coba didetailkan sedikit. Pasti Coach Bram merasa, ya gitu deh, cobalah lu pikirin lah, paham kan gitu. Karena ini adalah hal-hal yang menjadi terbawahnya untuk Coach Bram. Dan benefitnya adalah sekarang Coach Bram menemukan orang yang pas, yang sebetulnya punya talenta-talenta itu di teratasnya. Sehingga saling Iya, terbantu dengan satu sama lain. So this is one of the betul. benefits. Jadi dulu Coach Bram ngerasanya gimana tuh dengan talenta terbawahnya seperti itu? Apakah ngerasa kayak, duh ini bikin frustasi, hal-hal apa yang waktu itu tuh bikin gampang stres? Atau mendrain your energy? Iya, ketika kayak dari 5 terbawah ini kan perfeksionis gitu ya. Artinya going to detail itu buat saya itu very stressful lah ya. Kalau misalkan kita harus kalau mungkin gagasan di dalam kepala saya itu nggak masuk gitu, nggak terbayang gitu ya. Kalau kita tuh going to detail kayak robot, kayak komputer ya. Jadi no feel, nggak ada energi. Jadi itu yang terbayang di kepala saya. Jadi betul-betul, aduh ini betul-betul menguras sih sebenarnya. Ya. Dan yang menarik sih juga Coach Arif, Coach Eka, Bapak Ibu semuanya. Karena ini dari wilayah saya sangat concern dengan kesehatan mental dan penting sekali talent DNA ini membuat orang akhirnya menghargai dirinya, dia sadar akan dirinya, self worth and self worth gitu. Dia bangun kesadaran pada dirinya dan bahwa dia itu berharga dan itu yang penting banget sepertinya di era hari ini ya. Mhm. Mhm. Ya, terima kasih Coach Bram, Coach Arif. Jadi dari pembahasan Nobita Suneo ini terima kasih banyak. Kita jadi lebih melihat bahwa wow, tanpa talent DNA, bayangkan betapa banyak orang merasa ada yang salah dari dirinya. Karena mereka sangat disalahartikan oleh mungkin pasangannya, orang tuanya, rekan kerjanya. Tanpa talent DNA, terbayang betapa Coach Bram dan Coach Arif sangat hidup dengan konflik karena sangat berbeda dengan satu sama lain. Tanpa talent DNA, mereka tidak pernah akan bisa punya kesempatan untuk berkolaborasi secara lebih baik gitu. Dan tanpa talent DNA, saya lihat
bagaimana organisasi bisa tumbuh dan berkembang kalau orang-orang di dalamnya tidak mengenal satu sama lain, pimpinannya tidak tahu bawahannya, bawahannya tidak tahu pimpinannya, kolega tidak tahu satu sama lain, yang sehingga akhirnya organisasi itu bisa dengan cepat hancur. Jadi dengan talent DNA, Bapak Ibu bisa mengenal diri sendiri, menghargai orang lain di sekitar, juga bisa bagaimana talenta ini sebetulnya bisa mengkomplement satu sama lain sehingga kita semua bisa berkolaborasi menuju organisasi yang lebih maju, rumah tangga yang lebih harmonis, hubungan keluarga yang lebih penuh cinta, penuh kasih sayang, karena kita satu sama lain mengerti apa yang menjadi kekuatan di masing-masing orang. Boleh pertanyaan, silahkan. Atau Coach Arif atau Coach Bram, ada sepatah dua patah kata untuk di penghujung sesi kita hari ini. Mungkin Coach Arif boleh sudah kirimkan 5 terbawahnya tuh, Mbak. Dan seperti prediksi. Sudah diprediksi ya. Mari kita lihat ya 5 terbawah dari Coach Arif dan juga Coach Bram. Saya tampilkan di dalam slide Bapak Ibu. Ini dia ya. Bentar. Sama-sama bisa memprediksikan, bro. Nah ini dia, sudah muncul ya. Ya. Kuningnya 5 terbawah. Jadi kayak di sini tadi ya 5 terbawahnya di Coach Bram punya structure the perfectionist yang sebetulnya adalah talenta-talenta teratasnya Coach Arif, yang dimana makanya kolaborasinya sangat pas. Kedua-duanya harmoninya juga di bawah sehingga mereka tidak ada pemikiran bahwa kita harus menemukan kesepakatan ya. Jadi, Itu tidak terpikir sama sekali. bayangin gini Mbak, udah nggak cocok gitu ya. Tapi nggak ada harmoni gitu loh. Jadi tidak ada keinginan untuk harmoni itu nggak keinginan ya, kepikir tapi gitu. kita tidak bermasalah untuk kontra dengan orang gitu loh. Iya kan, tidak menghindari konflik, iya nggak? Iya. Caringnya juga 5 terbawah lagi. Harmoni gak ada caring. Jadi malahan yang kenyamanannya adalah ketika cekcok gitu. Iya kan, oke bikin konflik. Jadi di sini setuju banget Pak Aditya Rahman nih, katanya seluruh insan di pemerintahan terutama di level decision maker perlu ikut talent DNA untuk self reflection, juga bisa memitigasi resiko KKN jika seorang sadar akan dirinya, karena pada dasar manusia dilakukan dengan keadaan yang baik dan fitrah. Memang dari segi saintifiknya pun begitu. When a person know themselves, know their talents, they're less likely to lie, to cheat, and they can maximize what they have to be the best version of who they are. Tadi Coach Dan setelah kita tahu gitu ya, maka the next step adalah how to mastery gitu, how to master this talent. Gitu. Gimana cara switch off, gimana cara switch on gitu. Sehingga dari talent ini saya bisa mengetahui bahwa cara saya make a friend, walaupun saya nggak ada kuning di top 10 gitu ya, tapi akhirnya cara saya membangun hubungan adalah dengan sharing knowledge gitu, sharing knowledge, kemudian harus dalam kelompok resmi yang kemudian di situ explore, diskusi gitu kan. Jadi saya tahu saya bukan tipikal orang yang hanya untuk ngobrol gitu, bukan saya banget gitu loh. Sehingga saya tahu tadi yang self worth-nya menjadi lebih tinggi, dan kemudian ketika saya perlu teman, saya akan masuk ke dalam sebuah forum diskusi. Ya, that's me gitu. Jadi kalau Pak Ari ngasih, Arif mau liburan atau Arif mau ngambil sertifikasi lagi, saya akan milih ambil sertifikasi lagi. Jadi itu yang akhirnya bukan hanya kita mengetahui talentnya, tapi we have to master our talents. Betul. Ya. Saya sepakat sih Coach Arif. Mungkin bukan ini ya switch, tapi bagaimana kita secara mindful penuh dengan kesadaran utilize
talent Ya, kita itu sesuai dengan konteks gitu ya. Konteks reality yang saat itu betul. kita hadapi. Itu yang paling penting. Karena Mhm. however, semua yang kita miliki itu adalah resource yang kita punya. Gitu. Artinya bahwa ya Allah sudah memberikan kita dengan talenta-talenta luar biasa, bagaimana kita bisa Mhm. mengelolanya untuk menjadi sesuatu yang terbaik gitu. Sama seperti Coach Arif, Mhm. mungkin harmoni caring saya paling bawah, tapi saya ada developer gitu. Bagaimana saya dengan menggunakan developer saya itu untuk drive orang, untuk kemudian apa ya, ada caring di sana, orang merasakan caring sebenarnya, tapi itu adalah developer yang strategik. Itu dia sih. Iya. Nah, jadi Iya. secara sadar ya, utilize their talent. Mhm. Mhm. Dan Iya, jadi betul. saya lihatnya Mhm. juga kayak contoh kemarin ketika modul growth mindset gitu ya. Iya, Pak Ari betul-betul memaksa, oke, Bram harus diskusi sama Arif. betul. Bram harus diskusi sama Arif. Kemudian ketika bicara ke Coach Bram gitu, udah diskusi sama Arif belum gitu. Kemudian ketika bicara sama saya, udah diskusi tentang sama Bram belum gitu. Jadi apa ya, bayangkan kemudian kalau Pak Ari nggak tahu talent dan sebagainya, nggak tahu Iya. talent saya, Coach Bram, kemudian ya pasti akan chaos gitu kan. Karena gini, naturalnya orang kan biasanya menghindari konflik, betul tidak? Itu naturalnya orang. Yes, betul. Ya, hingga akhirnya justru malah konflik itu makin dalam. Ya, kalau kita pahami tentang manajemen konflik, kan konflik itu terjadi adalah ketika konflik itu dibiarkan dan kita saling menghindar untuk Mhm. mencari root cause-nya apa. Nah, yang menarik adalah bayangkan kalau misalkan Pak Ari membiarkan, oke, ini Bram kalau Ari ketemu ini udah kayak pasti bakalan berantem gitu ya, kayak Nobita sama Suneo. Dan kemudian kita nggak pernah didudukan dalam satu project yang sama, maka itu ceruknya akan makin dalam. Which is sebenarnya begitu kita dikombinasikan, kita dikolaborasikan, itu hasilnya tuh luar biasa gitu ya. Hasilnya luar biasa karena masing-masing punya strength masing-masing, dari setiap strength ini dimaksimalkan gitu. Wah, itu keren banget sih. Gitu. Dan satu Iya. cirinya pasti kalau kalau kita ketemu sama orang yang top 5 kita gitu ya, yang dia punya itu pasti nggak suka, pasti ada gitu. Tapi alhamdulillahnya kan kalau kalau Mhm. di ISG Pak Ari itu selalu menjaganya dengan satu misi gitu. Jadi Yes. apapun itu Mhm. visinya sama for 165, maka kita mengenyampingkan perbedaan. Saya dan Coach Bram adalah ya Satria Mhm. 165. Itu yang dibangun Mhm. oleh Pak Ari. Sebetulnya Tapi di sini menarik nih. Mhm. Apa sebelum talent DNA dirilis, Pak Ari gimana? Alhamdulillahnya Pak Ari sebagai pemimpin punya intuisi yang kuat. Sehingga kalau misalkan Pak Ari akan mengatakan, udah ngobrol sama Bram belum? Udah ngobrol sama Arif belum? Dan punya kebijakan itu untuk tahu bahwa mereka dua ini sebetulnya sangat cocok, komplementer satu sama lain dan harusnya Iya, ngobrol. Tapi sebetulnya kasus ini banyak terjadi di organisasi lain kan, yang betul dimana banget. malahan pimpinannya wah si Bram salah atau Arif salah gitu ya, dan mungkin akan menjadi berpihak sehingga makanya masing-masing individunya merasanya bahwa tidak bisa betul-betul memaksimalkan kekuatannya, konflik jadi makanya makin terpecah belah seperti itu. Dan untuk banyak pemimpin ya bisa jadi kita tidak punya intuisi seperti itu, which is okay. Dan makanya kita merilis talent DNA ini untuk membantu banyak individu, banyak tim, dan banyak pimpinan untuk kita saling betul-betul berkolaborasi dengan satu sama lain, dengan di satu sisi juga menghargai apa yang masing-masing kita miliki dan orang lain miliki. Tadi betul banget kata Pak Ari, ini belajar Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika is not just about your race, is not just about suku, bukan hanya tentang background kalau di SQ. Tapi Bhinneka Tunggal Ika adalah betul-betul menghargai perbedaan yang ada di dalam diri, orang lain, keluarga, organisasi, sehingga kita semua bisa bergandengan tangan untuk misi yang lebih besar. Seperti itu. Betul. Thank you Iya, so much, kebayang sih Mbak. Coach. Kebayang sih Mbak. Iya. Betul. Thank you so much Coach Arif.
Dan thank you Coach Eka untuk kita punya ruang di sini untuk cerita sedikit tentang apa sih konflik-konflik juga yang terjadi di ISQ dan bagaimana talent DNA bisa bantu itu. Thank you Coach Eka, silakan. Terima kasih Mbak Pamela, terima kasih Coach Bram, terima kasih Coach Arif. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu untuk Coach Pamela, Coach Bram dan juga Coach Arif. Terima kasih untuk energi luar biasa yang di-sharingkan di kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. Jangan khawatir Bapak Ibu semua, insya Allah kami akan terus mendampingi Anda, menemani Bapak Ibu sekalian dalam Ask Me About Your Talent DNA. Setiap pagi jam 5.30, insya Allah hingga 6.30 kurang lebihnya demikian. Ya. Yang merasa manfaat dengan sesi kita boleh ketik di kolom chat, katakan saya. Oh, subhanallah, terima kasih yang sudah dalam perjalanan, sudah lambaikan tangan. Terima kasih juga untuk chat Anda semua tadi dikirimkan, menarik sekali informasinya. Pak Kusnadi juga tadi sharing terkait pasangannya, akhirnya mengetahui, memahami tentang kontribusi pasangan tercinta dan sangat berkolaborasi hari ini, dan itu yang terjadi kita lihat Nobita dan Sonio ternyata begitu klop. Tepuk tangan sekali lagi buat kita semuanya, alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, khusus bagi Anda yang tadi pun sudah ketik di kolom chat, ada yang japri juga ke saya, terima kasih banyak. Bagaimana caranya agar bisa memahami talent DNA Anda seperti halnya Coach Bram dan juga Coach Arif? Silakan Bapak Ibu, kami rekomen Anda langsung melakukan tesnya, melakukan assessmentnya. Jangan ditunda-tunda lagi, segera, karena kita akan terus menggali informasi terkait talent DNA ini setiap harinya, sehingga Anda bisa relate, bisa connect dengan apa yang disampaikan oleh Coach Pamela setiap paginya. Maka bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan tes bagi diri Anda sendiri, bahkan boleh jadi untuk pasangan tercinta Anda, untuk anak-anak Anda, namun masih untuk usianya 15 tahun ke atas ya. Untuk tim Anda tadi, Ibu Rama, terima kasih banyak untuk teman satu kantornya sehingga lebih memahami talent mereka, kekuatan mereka. Silakan langsung meluncur saja kepada link yang kami kirimkan di kolom chat atau langsung scan barcode-nya. Dapatkan langsung ke 45 talent DNA bagi diri Anda, bagi orang-orang yang Anda cintai, bagi tim Anda, sehingga Bapak Ibu mampu mengelola tim member Anda mampu mengelola keluarga Anda dengan memaksimalkan talent mereka. Kita melihat, mendengar, merasakan. Dr. Ari, guru kita, terima kasih Pak Ari untuk sharingnya di kolom chat. Akhirnya memahami bagaimana memaksimalkan seorang Coach Bram dan juga Coach Arif, dan keduanya menjadi sosok yang luar biasa di ISQ Group. Demikian juga dengan Coach Pamela yang mampu memetakan sehingga kemudian lebih maksimum lagi perjalanan kami di ISQ. Silakan Bapak Ibu langsung meluncur, scan barcode-nya, klik di kolom chat dari tim kami. Mbak Ayu sudah kirimkan juga untuk Anda. Bagi Bapak Ibu yang ingin langsung merasakan, mengetahui resultnya, ikuti tesnya. Kurang lebih sekitar Anda melakukan assessment-nya, menjawab pertanyaan-pertanyaan sekitar 30 menit gitu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang baru memiliki 10 talent, kami sangat rekomen Bapak Ibu memiliki ke-45 talentnya, sehingga tadi kita mengetahui bagaimana seorang Coach Arif dan juga Coach Bram memiliki 5 talent terbawahnya, dan ternyata 5 talent dari Coach Bram adalah talent tertingginya dari Coach Arif, sehingga kemudian mereka sangat klop sekali begitu. Boleh jadi 5 talent terbawah Anda akan sangat berpasangan dengan orang yang memiliki 5 talent teratas yang sama dengan 5 talent terbawah Anda. Segera langsung meluncur, klik link yang ada di kolom chat, langsung scan barcode-nya. Dan spesial bagi Anda yang ingin lebih mendalami lagi, karena tentu dalam waktu 1 jam kita tidak mungkin menggali detail apa keseluruhan dari talent DNA. Tadi kita mendengar dari Coach Arif bagaimana kita mampu mengelola talent kita dengan switch on, switch off, bahkan kolaborasi dari setiap talent kita yang kita miliki. Maka ikuti pendalamannya lebih jauh dalam trainingnya, bukan seminar, yaitu dalam Talent DNA Mastery. Bagaimana caranya, kapan akan dilaksanakan? Silakan Bapak Ibu langsung meluncur pada link yang kami sampaikan berikut ini. Boleh difoto, boleh di-capture. Di mastery ini nanti tadi sempat ada pertanyaan apa sih warna-warnanya, maknanya gitu ya. Tadi di awal sempat dijelaskan, tapi kalau mungkin miss. Jadi di dalam sesi mastery ini juga Bapak Ibu bisa mengenal lebih lanjut sebetulnya warna-warna itu mengacu pada tipe
masing-masing orang. Ya. Tipenya itu ada yang biru, yaitu tipe yang sangat mendorong, mesinnya kuat, dorongannya kuat, ambisinya besar. Ada yang tipenya kuning, tipe yang sangat social, selalu ingin menjalin hubungan, membangun network. Ada tipe-tipenya yang merah, yaitu greget untuk mengambil aksi, all about action oriented. Jadi itu juga salah satu yang bisa dipelajari lebih mendalam mengenai tipe-tipe kita di dalam sesi Talent DNA Mastery ini. Thank you, Coach. Terima kasih Mbak Pamela. Silakan Bapak Ibu yang ingin langsung mengambil Talent DNA Mastery dan Anda mendapatkan free Talent DNA Assessment. Jadi langsung ikuti program trainingnya 1 hari di tanggal 19 Agustus. Anda akan mendalami lebih detail di sana. Lalu kemudian bahkan Anda sudah mendapatkan fasilitas untuk mengikuti tes assessment-nya. Sehingga Anda pun mengetahui talent DNA Anda ke-45 talentnya apa saja. Segera langsung capture, silakan langsung scan barcode-nya atau klik link yang ada di kolom chat yang disediakan oleh tim kami Mbak Ayu dari YSQ. Terima kasih banyak untuk kebersamaan di pagi hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali esok hari, mungkin dengan talent-talent yang berbeda yang lainnya yang akan dikupas oleh Coach Pamela. Dan selamat beraktivitas di hari ini. Semoga kebaikan, keberkahan untuk Anda dan keluarga Anda. Tetap semangat. Jangan lupa, pastikan besok sudah memiliki result talent DNA-nya. Sehingga Anda bisa ikut lebih mendalami pembahasan yang disampaikan oleh Coach Pamela. Kami tunggu dalam Talent DNA Mastery. Kami tunggu hasil riset Anda untuk dikupas esok hari. Terima kasih Coach Pamela. Terima kasih Coach Bram. Terima kasih Coach Arif. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima Dan kasih. tentu untuk guru kita Dr. Ari Gina Jaragustian. Coach Terima Pram, kasih Pak Coach Ari. Arif. Mari Bapak Terima Ibu, kasih, Pak sampai Ari. jumpa esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.